Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Amma ba'du. Setelah Pak Roy Suryo dituduh kabur karena sebentar lagi akan dilakukan gelar perkara mengenai aduan Joko Widodo atas ijazah palsunya, ternyata Roy Suryo tidak menyembunyikan jati diri, tidak menyembunyikan lokasi. Yang bersangkutan itu tampil biasa di media sosial. Jadi bukan framing kita katakan, atau kita katakan framing lah, karena Pak Roy Suryo keluar negeri kemudian dikatakan kabur. Framing bahwa Roy Suryo kabur itu tidak terbukti begitu, dan begitulah termul ya. Nah, justru dari apa-apa yang dilakukan oleh Roy Suryo ini kita bisa mengatakan sekarang bahwa masalah ijazahnya Gibran itu tamat ya. Karena perkaranya jelas. Begitu menyedihkan tatkala sekolah seorang wakil presiden sebuah negara yang sangat besar dengan 270 juta penduduk lebih itu ternyata gulung tikar dan sudah tidak ada gedungnya. UTS InSearch itu. InSearch UTS ya, atau dengan kata lain, atau UTS InSearch itu sudah tidak ada. Nah, ternyata Pak Roy Suryo itu bertemu dengan beberapa alumni dari UTS InSearch yang kebetulan alumninya juga tahun lulusan yang sama atau tahun pembelajaran yang sama. Yang mana ini semakin menegaskan kepada kita bahwa UTS InSearch itu dia hanyalah program matrikulasi yang lebih layak disebut sebagai sebuah kursus atau bimbingan belajar di Indonesia. Makanya tidak bisa disetarakan dengan SMK selama 3 tahun begitu. Dan kita akan melihat juga nanti berapa lama sebetulnya orang-orang tatkala belajar di UTS InSearch. Dan satu hal lagi yang menarik, dalam waktu yang sama kemarin sudah kita bahas kan mengenai projo itu, yang mana saya pikir tadinya itu bahan gorengan orang-orang yang menghujat Pak Jokowi saja, bahwa projo itu membuang Pak Jokowi. Tapi ternyata banyak juga termuls yang marah-marah, mencak-mencak sama pilihannya Pak Budi Ari itu. Dan Pak Budi Ari ini kan kita lihat, kalau tidak salah ya, beliau itu salah satu yang kena reshuffle kemarin sama Pak Prabowo. Dan Jokowi mengatakan itu bukan urusan saya, itu urusannya Pak Presiden. Kemudian Budi Ari beberapa kali terlihat mendatangi rumahnya Pak Jokowi, kemudian dipinta penjelasan atas apa yang terjadi di dalam bersama Pak Jokowi. Pak Budi Ari itu tidak terlalu banyak berkomentar. Cuman menjadi sebuah keanehan tatkala melakukan kongres ya. Ya kongres betulan itu. Makanya kita heran projo ini sebetulnya apa posisinya. Itu melakukan kongres, kemudian di dalam kongresnya mengatakan bahwa projo itu bukan pro Jokowi, jadi nama Jokowinya sudah dibuang begitu. Kemudian lambangnya juga katanya sih dirubah, meskipun terakhir sekali saya melihat wawancaranya lambangnya masih mukanya Jokowi itu. Nah, yang mana juga nanti akan kita lihat ya pada bagian video yang kedua. Projo itu mengatakan sudah putus asa di dalam membela Gibran, terutama 2029 nanti. Nah, itu yang kita dapatkan, dan itu bukan judul yang saya tulis, itu judul yang didapati dari media-media yang mengabarkan tentang video yang akan kita saksikan nanti begitu. Nah, sekarang kita akan saksikan dulu nih, karena saya pernah membahas ijazahnya Gibran dalam beberapa video, dan dari apa yang saya bahas itu ternyata memang dikonfirmasi oleh alumni-alumni UTS InSearch. Kita akan saksikan, ini menarik begitu ya, apa sebetulnya yang terjadi di UTS InSearch itu. Yang mana sekali lagi saya katakan, pada akhirnya selesailah ijazah Gibran, minimalnya untuk kita yang melihat tanpa tendensi apapun, ini sudah selesai. Adapun permasalahan hukumnya mungkin nanti ke depan akan akan diperlebar lagi, dan saya melihat posisinya Pak Roy Suryo kuat ya, meskipun narasi tentang Pak Roy Suryo akan ditangkap itu masih kuat. Tetapi sekali lagi termulnya mulai khawatir permasalahan aduan Jokowi ini akan di SP3 kan. Ini menarik, banyak sekali informasi yang sampai kepada kita. Kita akan
telusuri dulu satu-satu ya. Semoga waktunya cukup nih. Kita akan melihat dulu perkumpulan Pak Roy Suryo di Sydney. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ahad 2 November 2025. Saya Gus Yunarto, Sekjen FDI bersama Pak Roy Suryo. Selamat malam. Dewan Pakar FDI, Profesor Z, Pak Ada profesor ya. dan teman insert nanti introduce masing-masing. Ya. Oke. Silakan Pak Roy Suryo untuk mulai acara ini. Oke. Selamat malam Indonesia. Selamat Kita cepatkan malam sedikit ya. Sehat. Selamat malam juga pikiran yang waras. Alhamdulillah berkat doa dan restu teman-teman semua ya. Kami ada di ruangan ini di salah satu tempat di Sydney. Langsung ini di Sydney ya, ini bukan di tempat abal-abal sana. Kami bertemu dengan beberapa alumnus UTS Insert. Alumnus asli ya, nanti akan perkenalkan satu persatu. Dan alhamdulillahnya teman-teman ini adalah lulusan dari UTS Insert itu pada tahun 2005 sampai dengan 2007. Nah, Rata-rata gitu atau 2006. Ya. Nah, ini penting karena UTS InSearch itu programnya tiap tahun atau tidak tiap tahun ya, setiap beberapa tahun sekali itu berubah programnya. Jadi kalau misalkan ada lulusan yang tahun sama keluaran Gibran itu menarik, bagus. Nah, itu rata-rata mutiara itu. Ya, gitu. Itu mutiara. Tahunnya sama dengan lulusan Betul. seseorang yang sedang kita pertanyakan. Udah nggak bisa ngelak. Tahun 2006. Nah, jadi saya nanti akan bertanya dengan masing-masing teman-teman ini ya, beberapa hal yang sangat krusial, apa yang disebut dengan UTS Insert itu, kemudian apa yang mereka alami di sana, dan insya Allah dukungan dari teman-teman semua itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena mereka Amin. berkata soal kejujuran itu yang paling penting. Amin. Dan kebenaran abadi. Oke, Amin. saya mulai yang Ini saya juga berdoakan mudah-mudahan memang ini ada tolak syaratnya ya, kita ngurus-ngurusin perkara yang begini ini. Entah saya ragu ada, cuman ya mudah-mudahan ada. pertama mungkin Mas pertama dulu atau siapa dulu? Mas dulu ya. Oke, mungkin bisa diperkenalkan singkat Mas. Ya. Perkenalkan, Ya. saya Reddy, saya Oke. lulusan. Perkenalkan, nama saya Reddy. Saya belajar di Insert pada akhir tahun 2006. Oke. Ya, kemudian lulus saya 2006. Ya, Lulus 2006 ya. 2006, akhir 2006. Oke, itu Anda di sana, Mas Reddy, itu berapa bulan? Saya di Insert itu 6 bulan. Oke, Kurang cocok. lebih 6 bulan. Ya, 6 bulan tuh. Lulus, Oke. Dan ketika lulus, dapat surat tanda lulus nggak? dapat. Dapat ya. Dapat, Oke. bisa Nah, dibuktikan. waktu nanti akan membuktikan. Oke, sementara cukup Oke. itu dulu, Mas Reddy. Ada yang Sebentar, klaimnya Gibran itu tahun berapa lulus InSearch itu? 2004 ya kalau tidak salah ya. 2004 klaimnya Gibran itu. Jadi 2002 sampai 2004 itu klaimnya 2001 sampai 2004 itu ya kalau tidak salah klaimnya di InSearch. 2004 sampai 2007 di mana itu di MDIS ya. Kalau tidak salah. lain? Lanjut? Ya. Oh ya, taruh aja. Jadi ini asli ya? Bukan, maksudnya ini suasananya juga asli. Gitu loh, ada waitersnya juga, ada kantor bisa gitu ya. Oke, Mas, Oke. silakan. Mas. Ya, ini pemilihan spot yang menarik ya karena tidak bisa apa namanya apa sih katanya bahasanya itu memalsukan apa? Iyalah, begitulah ini tempatnya bagus jadi sangat natural begitu ya. Memang terjadi pertemuan seperti ini, nggak di kamar gelap-gelapan begitu ya kayak UGM tuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Bari. Oke, Saya masuk Insert itu 2005. 2005. Oke, Lulus jadi tahun. 2006. Mas Samsul dengan Mas tadi, Ya. sama nggak programnya? Programnya sama, tapi Oke. saya duluan masuk Insert. Nggak apa-apa? Ya, Artinya program yang ada di Insert, di UTS Insert waktu itu apa? English course ya, hanya English course ya. Oke. Nggak ada yang lain. Jadi orang kalau mau Oke. masuk Insert, Ya. itu adalah dalam rangka persiapan gitu ya? Persiapan untuk masuk ke UTS. Persiapan untuk masuk ke UTS. UTS. Tuh, itu lihat ya, dengar tuh. Cuman bahasa Inggris gak ada yang lain. Itu poin juga dan sudah kita bahas di dalam video-video sebelumnya beberapa minggu yang lalu. Oke, ya Mas 2005 ya. Ya. Ini 2006 Mas Reddy. Ya. Oke. Ada tambahan lagi? Mungkin sementara. Saya di sana mulai dari level 5 Oke. sampai level 10. Artinya apa itu? Level Englishnya. Jadi Ya. dari Indonesia saya itu masuk di tes dulu kan, Ah. kita untuk tahu kita itu di level berapa gitu Oke. untuk Ah. masuk English course-nya di Ya. Insert itu. itu hubungannya dengan kelas atau grade sekolah SMA atau apa itu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ya, Jadi itu nggak ada urusannya. benar, Kursus. English course itu kursus. Iya. Tidak melihat itu adalah atau tidak berpengaruh kepada itu misalnya years 10, years 11, years 12 itu nggak ada. Nggak ada. Oke, Nggak ini ada. penting banget Ya, ya. Jadi nggak ada itu pengaruhnya. benar-benar English course, English. bukan ada hubungannya
dengan sekolah setara SMA ya. Jadi nggak ada. Nah Nggak ada, itu nggak ada. jadi apa kesetaraan pendidikan di luar negeri itu kadang-kadang demikian. Jadi karena SMA ini banyak opsinya, misalkan dari pesantren begitu ya, madrasah aliyah atau malah homeschooling, itu tidak relevan pada akhirnya. Kalau mau masuk apa namanya UTS itu tinggal masuk insert saja kalau memang tidak memiliki syarat-syarat yang dibutuhkan, terutama kualifikasi ya, skill individunya. Jadi tadi masuk dites dulu, kemudian di sana ada levelnya dari level berapa ini, dari level 5, kemudian misalkan nanti minimalnya UTS itu level berapa, level 10, berarti level 5 sampai level 10. Ujian level 10 selesai berarti bisa masuk UTS. Itu simpel sekali, matrikulasi ya demikian adanya. Oke, Ada. oke, Ya, Mas. dapat Ya, bertanggung jawabkan. Ya, oke. Ya. Lanjut, Mas. Ya. Halo, Ya. selamat malam. Halo, Mas. Nama saya Ya. nama saya Tarjaya. Oke. Saya masuk InSearch itu tahun 2005 juga ya, sama dengan Mas Reddy ya. 2005. Oh, setelah. Ini, Oh, iya, sama dengan iya, Mas Samsul. Tahun Ini 2005. Mas Samsul tuh asli Samsul kan namanya? Bukan Asam Sulfat ya. Ini Samsul beneran. Oke. Itu penting itu. Oh, panggilan Nah itu mah udah berarti karakternya Pak Roy Suryo ya, seneng bercanda seperti itu, makanya beliau suka pakai kaos, ngeluarin apa namanya wayang begitu ya, itu gayanya beliau. Sam. Wah, luar biasa, Sam. Oke, ya, ya. Ya, jadi SM Zulfit. Oh, ya, ya, oke. Ya, ya, yes, green tea. Ya, Oke. Oke. Oke, Ya. Nah, Jadi maksud sekali saya lagi- itu rekayasa. Maksud saya tadi itu bahasanya. Jadi di dalam situasi seperti ini nggak ada rekayasanya. Memang terjadi betul-betul. Pemirsa, ini adalah rekaman asli. Tidak kami potong ya. Jadi menunjukkan bagaimana pesanan dari masing-masing ya. Jadi kita juga minum apa adanya. Oh, Dan kalau ada yang terpotong itu saya yang memotongnya supaya tidak ada jeda dalam pembicaraan itu ya. Jadi bukan potongan dari Pak Roy Suryo. Tidak ada potongan betul ini. Silakan lihat video aslinya di Refli Harun. otentik ya, bukan hanya identik, tapi ini authentic. Kalau identik itu hanya sama. Kayak ijazah yang disebut identik itu. Identik nomor 11, 15, 11, 16, 11, 17. Itu bapaknya itu yang ngaco itu. Kalau ini authentic. Oke, lanjut ya. Ya, lanjut. Oke, nama Oke. saya Tarjaya. Saya masuk InSearch Maret tahun 2005. Selesai bulan Juli. Oke. Masuk UTS bulan Agustus. Oh, jadi Mas menggunakan pendidikan bahasa Inggris di InSearch itu Betul. untuk bekal ketika masuk ke University Technology of Sydney. Iya, betul. Ya, jadi mungkin Ya. pemirsa begini. Jadi orang mau masuk ke suatu university itu kan ada dites dulu skala apa Inggrisnya Inggrisnya, ya. betul. Ada TOEFL, ada satu lagi apa? IELTS. IELTS. Ya, nah itu ranking berapa atau grade berapa? Betul. Dari situ kalau nggak cukup atau kurang, itulah masuk Kita ke masuk dalam di InSearch, grade ya. InSearch itu. Nah. Jadi apakah bisa, Mas, ketika sertifikat kelulusan InSearch UTS Anda itu digunakan untuk masuk ke kampus lain? Sebentar, itu jelas ya. Jadi kalau misalkan tadi ada TOEFL, IELTS itu tidak memenuhi standar, maka kampus menyiapkan programnya, yaitu apa? UTS InSearch. Jelas, matrikulasi. Oh, itu. Kadang untuk kampus lain biasanya mereka ada maksudnya apa namanya? Ada bahasa Inggris sendiri gitu. Oh iya. Ini khusus untuk UTS saja. Oke, biasanya InSearch UTS masuknya ya UTS gitu kan? UTS, betul. Ya itu logikanya gini juga. Saya ambil matrikulasi di Universitas Gadjah Mada, UGM asli lu ya. Tapi kemudian masuknya ITB gitu loh. Itu kan aneh juga gitu Nah, kan? itu nggak bisa. Ya, iya. Jadi kalau misalnya kita mau masuk ke University Sydney, kita harus masuk ke program University. Oh gitu. Ya, ya. Ini Nah, itu. untuk UTS, jadi kita ikut ya. Di Sebentar ya. Jadi UTS punya program matrikulasi sendiri. Nah, cuman apakah ini menjadikan bahwa Gibran ini tidak bisa masuk MDIS? Ya lain soal begitu, karena mungkin ya Gibran belajar kemudian standarnya MDIS tidak seketat standarnya UTS. Jadi waktu tes ke MDIS bisa masuk, bukan berarti hasil dari matrikulasi UTS ini dipakai di MDIS, begitu. Itu yang saya tangkap. Jadi tidak ada relevansinya. Dalam pengertian memang tidak ada relevansinya, apalagi substansi permasalahannya itu apakah UTS InSearch ini setara dengan SMK 3 tahun atau tidak. Itu jelas tidak, begitu. Sangat jelas tidak. Ini dari orang-orang yang berkata ini. UTS InSearch, sepengetahuan Mas, sepanjang atau sependek pengetahuan Mas, menawarkan nggak pendidikan untuk masuk ke universitas negara lain? Nggak ada, kan? nggak ada. Itu Nggak ada. khusus untuk UTS aja. Ya, nggak Apalagi bakalan ada. masuk ke universitas swasta di negara lain. Nggak ada. Jadi Betul. ini kan bilangnya kalau misalnya kita nggak bisa masuk university lain di negara ini, gimana kita bisa masuk ke negara lain kan? Lah iya. Ya. Sebentar, itu sudah common sense ya, dalam pengertian bukan UTS InSearch ini ya
untuk masuk UTS, bukan untuk masuk universitas lain. Tapi kalau misalkan daftar ke universitas yang lain, kemudian secara kalau ada begitu ya standarnya, secara standar dirinya itu sudah berkualifikasi untuk masuk ke situ, tidak ada masalah, tidak harus ada matrikulasi. Mungkin ya Gibran ini masuk UTS nggak masuk, akhirnya masuk InSearch dulu, InSearch-nya nggak lulus, kemudian masuk MDIS lulus, karena itu kan swasta dan siapa saja bisa bersekolah di situ, dan akreditasinya juga buruk begitu di MDIS itu clear lah sudah permasalahannya, common sense. Contohnya adalah untuk seseorang yang ngambil di UTS, kemudian dia sertifikat lulusan dari UTS itu, InSearch itu, digunakan untuk masuk di kampus swasta negara Singapura. Kalau misalnya mereka mau masuk di negara lain, mereka harus ikut IELTS test atau apa gitu. Iya, di negara itu kan negara biasanya. itu, Oke. Ya, negara Ya, masing-masing. satu lagi Mas, pertanyaan sebelum nanti ke Mas yang lain. Apakah setiap kali masuk InSearch itu bulannya sama? Enggak. Beda ya? Kita Beda ya? Jadi kita ini sebelum masuk InSearch itu kita ada apa namanya? Tes masuk istilahnya. Tes masuk level istilahnya. Ya. Kalau misalnya kita itu masuk level 5, jadi kita apa namanya? Oh iya, kelasnya juga lain ya. Skor kita itu Skornya. pasti level 5, berarti kita masuk ke level 5. Nah, kebetulan saya waktu itu Bang Sam itu skornya pas masuk ke level 5. Jadi dia masuknya ke level 5. Oke. Nah, saya masuk ke level 6. Skornya itu. Jadi lebih pintar Nah, Mas. itu. Oh, sedikit. Jadi saya masuknya ke level 6 gitu loh. Ya biasa, sebentar ya. Itu bukan hanya di UTS. Di Sunan Ampel pun saya waktu kuliah di sana gitu ya, di Sunan Ampel di Surabaya nih. Itu kan waktu itu masih IAIN ya, masih institut. Itu kan tidak semua dari pesantren tuh, ada yang dari SMA juga. Jadi tatkala masuk, sedangkan di situ akan banyak sekali pelajaran yang berkaitan dengan bahasa Arab. Itu ada tes dulu bahasa Arab. Bahasa Arabnya ada A, B, C, D sampai F. Nanti misalkan masuk dulu ini semester pertama itu ya. Cuman kalau itu sudah masuk mata kuliah, memang sudah masuk mata kuliah, bukan di luar. Berbeda dengan UTS. Jadi ini program yang biasa ada di universitas-universitas. Tetapi memang ada yang memasukkan ke dalam tahun pertama di dalam di dalam perkuliahan, ada yang memang memisahkan itu, dan kebetulan UTS InSearch itu dipisahkan begitu. Jadi tatkala orang masuk ke sana kemudian dites dulu, nanti ada misalkan masuk ini kelas berapa levelnya, atau level berapa, level 5 atau level 6, dan yang dituju adalah level 10, ya di sanalah adanya. Tidak akan sama dengan SMK 3 tahun, sama sekali gak bakalan sama begitu. Itu sudah jelas. Makanya ini harus dipertanggungjawabkan tuh sama yang kemarin ngasih surat penyetaraan sama Gibran. Itu substansi masalahnya sebetulnya. Oke, berarti apa? Kira-kira di kampus yang saya datangi kemarin, ya gitu, itu ada sebuah bekas kampus yang dikatakan tuh bekas kampusnya UTS InSearch, yang alamatnya di 187 Thomas Street. Itu gedungnya. Betul situ. Ya, itu ya gedungnya. Oke. Nggak apa-apa. Tapi artinya bekas tempatnya itu kan. Betul. Karena pernah seseorang yang minta diantarkan oleh Pak Iksan Katode, dia menunjuk gedung itu. Dia mengatakan bahwa dia pernah sekolah di InSearch itu. Yang sekarang udah nggak ada ya. Itu selama 6 bulan dan nggak selesai itu katanya. Oh gitu. Ya nggak tahu lah yang nggak selesai itu gimana apa. Suratnya kira-kira kayak apa. Betul. Oke, baik Mas. Boleh geser ke sebelahnya? Ya. Ya Mas. Tahun berapa kalau Mas ini? 2005. Oh 2005. Ya, 2005. Nah, sebenarnya InSearch itu adalah jembatan. Oke. Jembatan Pathway gitu ya. Ya, jembatan untuk masuk pathway. ke UTS. Pada dasarnya kita memang ini niatnya mau masuk UTS. Sebelum ke Australia, kita sudah diajar oleh dosen-dosen UTS di Indonesia. Ya, oh ada. Kotanya di mana? Di Medan atau di mana? Ya, di Jakarta. Oh, di Jakarta. Jadi kita ini membicarakan tentang program UTS yang ada di Indonesia. Memang program InSearch, bukan program UTS ya. Program InSearch itu ada kita. Ini saya bukan mengatakan pengalaman, mengatakan dari apa yang sudah kita baca kemarin begitu. InSearch itu dia lembaga kursus yang memang ada di beberapa negara, termasuk di dalamnya di Indonesia. Lulus untuk UTS tapi nggak bisa masuk kalau IELTS kita kurang mencapai. Oh, yang lulus di Jakarta itu IELTS ya. InSearch-nya atau UTS-nya? Kita ini mahasiswa setengah UTS. Oke, ya. Jadi untuk mengkomplitkan kita punya pembelajaran itu harus masuk ke sini. Oke. Nah, sehingga di tes di sana tidak ada satupun yang lulus untuk langsung masuk ke UTS. Di tes IELTS tidak ada yang cukup langsung. Jangan-jangan itu kerjanya UTS supaya semua orang masuk InSearch gitu ya. Ya, sehingga ada solusi lain ditawarkan untuk boleh ke Australia ambil course bahasa Inggris. Ya. Melalui InSearch. Oke. InSearch UTS itulah. Nanti kalau lulus level 10 itu sama dengan
skor IELTS yang diterima Universitas UTS pada saat itu, langsung masuk. Jadi oke, ini lebih make sense. Jadi sertifikat yang dikeluarkan oleh UTS InSearch itu equal dengan syarat IELTS untuk masuk ke UTS. Make sense. Bukan setara SMK, bukan high school. InSearch itu adalah jembatan, jembatan UTS untuk masuk ke SKV atau semacam matrikulasi dalam bahasa Inggris. Ya. Oke, gini Mas. Jadi oke, Gibran udah gak bisa ngelak kamu ya. Kalau kata Pak Roy Suryo tadi modiar. Selesai. Pelajaran di sana memang hanya bahasa Inggris. Aduh. Yang kita belajar bahasa Inggris dan semua student-student itu memang belajar bahasa Inggris. Oke, Mas, mohon maaf, ini mungkin boleh dijawab boleh enggak? Ya, di UTS-nya Mas ambil fakulti apa atau apa gitu? Kita belajar atau ilmu apa? Nursing. Ya. Oke. Nah, adakah di pelajaran UTS-nya ya? itu ketika di matrikulasi tadi di PTW tadi? Nggak ada. Oh, nggak ada. Karena murni bahasa Inggris. Murni bahasa Inggris. Ini penting banget ya. Ini penting banget pemirsa. Jadi itu hanya murni bahasa Inggris dan tidak bisa disetarakan dengan mata pelajaran atau mata kuliah yang tidak ada bahasa Inggrisnya. Gitu loh. Jadi nggak ada. Pak Wapres ya. Kursus. Nggak ada programnya, itu kata beliau-beliau ini ya, yang masuk UTS-nya di nursing, kemudian ditanyakan di InSearch-nya apa, cuman kursus bahasa Inggris, selesai di situ. Pengetahuan Pancasila apalagi nggak ada. Nggak ada Pancasila. Tadi saya bongkar ini kemarin itu saya masih lihat di buku bahasa Inggris itu, yang kursus UTS saya cari tadi nggak sempat ketemu. Oke. Cuma yang saya ketemu, saya punya sertifikat ini. Yang ini menandakan nanti kita detail ya. Yang ini menandakan bahwa ya saya memang lulus di sana. Dan ini kawan-kawan juga lulus sana. Dan ini saya hanya tanya aja. Kira-kira sertifikatnya sama nggak kayak gitu? Sama persis ya? Oke. Satu kampus. Sebentar ya. Ini saya juga mau menekankan bahwa banyak diaspora di luar negeri itu gemes sama kelakuan Gibran itu. Ya banyak. Jadi kalau misalkan kemarin seperti Mosato TV itu mengundang Dian Hunafa, kemudian mengundang Inalim untuk berbicara, itu tidak mewakili diaspora yang ada di Indonesia seluruhnya. Memang mereka juga berbeda pandangan. Cuman banyak sekali orang-orang yang kesal sama kelakuan Gibran itu. Ya, nah kok pendidikannya seperti itu. Malah saya dapat DM dari orang Singapura begitu yang mau membuka tentang MDIS itu. Sama. Jadi nanti kalau ada sertifikat, oh iyalah namanya beda lah. Yang satu namanya Fronojiwo, yang satu namanya Hari Mulyono, yang satu namanya Sri Murtiningsih. Ada yang satu lagi diganti nama menjadi JW. Itu yang kasus yang lain itu. Ya, jadi memang saya bawa ini supaya sebagai pertanggungjawaban saya dunia akhirat. Takutnya. Namanya takutnya kelihatan ya. Atau baliknya apa? Baliknya itu. Ini nilai-nilai ini. Itu nilai-nilai. Oh, jadi ada di sini nih. Dapat cum laude tadi dari situ ya. Jadi ini ada sebutnya ini. Ya. Coba ini obrolan betul begitu. Ini obrolan cair. Beginilah ngobrol adanya. Nggak kayak acara-acara termul. Ini ngobrol ini bagus sekali settingnya. Tidak dibuat-buat. Tidak ada rekayasa. Oke. Jadi ini udah. Jadi ini membuktikan bahwa memang pokoknya saya nggak berbohong lah. Betul. Ini saya berbohong, makanya saya bawa ini. Ya, alhamdulillah. Saya semua orang bisa ngomong. Tapi kalau nggak saya buktikan, saya nggak bisa bertanggung jawab. Mas, jangan-jangan nanti ada pertanyaan dari ini pinjam sebentar, tidak akan saya tutup banyak. Jangan-jangan ada pertanyaan, yang ada di belakang tuh ada pengetahuan Pancasila, bahasa Indonesia kalau nggak ada itu sama sekali nggak ada kan ya? Nggak ada. Jelas ya, di sini jadi description of language level. Jadi di sini adalah soalnya yang dipelajari adalah tentang speaking and listening. Kemudian coba itu description of language level, jelas sekali bahasanya itu. Kemudian di situ ada level 9 ya, itu adalah tentang lower advance. Pokoknya nanti diambil lah ini, diambil. Lah ya. Diambil ini. Iya, nanti saya shoot ya, gitu. Enggak, ini sebagai sekedar untuk menunjukkan bahwa nanti dikira saya memotret hal yang lain. Jadi ini saya tunjukkan barang fisiknya ada. Clear, fakta, nyata. Nah, bukan kaleng karena ini kertas, jadi bukan kaleng. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Terakhir, Mas. Ya. Nama saya Pangajas, Pak. Riz. Kebetulan saya juga sama dari tahun 2005. Kan kalau yang dari InSearch UTS itu kan kayaknya semacam pathway gitu, Pak. Ya, betul. Dia ada beberapa level kan yang bisa kita lewatin. Ya. Kalau kita gagal di level ini, misalkan level 6, 7, 8, kalau gagal 2 kali itu out, Pak. Oke. Eliminasi langsung. Enggak, maksudnya gagal 2 kali itu ngulang lagi 6 bulan lagi. Kan ada ujian kan? Tiap hari bulan ada ujian tuh. Nanti kalau misalkan gagal ini dibolehkan 1 kali lagi. Ya. Kalau dia gagal lagi 2 kali, kick out. Ini menarik. Paling jadi ada orang misalnya saking rendahnya pengetahuannya, dia fail pada kesempatan exam first. Pertama dikasih kesempatan sekali lagi. Terus kemudian dia ngikut lagi. Gagal lagi, out. Berarti kalau yang 2 kali, hampir 2 kali gagal atau 1 kali gagal,
itu dia paling lama belajar di Insert itu berapa bulan? Sebulan lagi, Pak. Oh, berarti 7 bulan. Insert itu kan totalnya ada 10 level, Pak. Oke. Cuman kan kita kan ujian IELTS di Indonesia. Kebetulan saya waktu itu dapat 5,5. Oke. Diposisikan di level dari awal level 6 kalau salah. Nah, level 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tiap level itu tiap akhir bulan ujian kita. Kalau lulus naik ke level 7, lulus naik ke level 8 sebagainya. Kalau gagal sekali ngulang lagi tuh sebulan. Kalau gagal lagi out. Sepengetahuan Mas, paling lama orang belajar di UTS itu berapa lama? Berapa bulan? Kalau yang dari awal 10 months. 10 bulan. Yes. 10 bulan memang dari level 1. Jelas. Nah, kalau kemarin dikatakan Gibran pernah kuliah di situ, bukan kuliah ya, pernah mengambil program itu, kemudian kata Pak Ihsan Katonde memang tidak lulus. Saya jadi yakin karena memang bahasa Inggrisnya Gibran tidak sebagus itu. Ya, itu ada buktinya, bukti jejak digitalnya. Bahasa Inggrisnya Gibran itu tidak sebagus itu. Jadi kalau misalkan Gibran mengatakan saya tidak selesai di situ di UTS Insert, make sense. Kemudian dia pindah ke MDIS yang level kuliahnya rendah ya, secara akreditasi di sana juga memang rendah, dan kata orang-orang di sana juga asal bisa bayar, sanggup bayar bisa sekolah di MDIS, akhirnya pindah ke sana. Make sense. Nah, jadi permasalahannya tadi intinya kenapa ini dianggap setara SMK? Kalau dari level yang rendah, ya, 10 months. Kalau ada orang yang ternyata dicatat sampai 2 tahun itu belajar apa dia 2 tahun gitu? Hanya impossible, Pak. Oke. Nah, betul. Oke, ini seru, silahkan lihat sendiri di channelnya Pak Refli Harun. Sekarang kita masuk ke sini saja. Nih, ya sudah Projo saja udah malas kayaknya bela Gibran karena sudah tidak bisa dibela. Ini kita saksikan saja. Ketetapan Kongres 3 Projo nomor 04/Kongres/3 Kongres 3/11 Romawi /2005 tentang resolusi Kongres 3 Projo. Ada resolusi segala ya, malas ya. Cepetin Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhasilkan hasil sidang Komisi Politik Kongres 3 Projo. Memutuskan hasil resolusi Kongres 3 Projo. Yang pertama, mendukung dan memperkuat pemerintahan ya, mendukung pemerintahan. Prabowo Gibran. Gibrannya disebut tadi. Yang kedua, mendukung dan memperkuat agenda politik Presiden Prabowo dan menyukseskan Presiden Prabowo. Nah, Prabowo 2029, Gibrannya out. Nggak disebut minimalnya. 29. Yang ketiga, Projo melakukan transformasi organisasi dalam menjawab. Oke, sudah dulu sampai situ ya. Ini karena sudah habis waktunya. Jadi kesimpulannya begini dulu. Saya mah nggak ada seneng, nggak begitu ya Budi Ari masuk Gerindra. Saya tidak masuk politik praktis, cuman saya mengatakan sedari awal, dan itu sudah menjadi pengetahuan umum bahwa di dalam politik itu tidak ada teman yang abadi, dan ini kita melihat sangat banyak sekali syarat kepentingan begitu ya dari apa yang dilakukan oleh Budi Ari. Itu akan kita buat video sendiri nanti insya Allah. Cuman sampai sini kita melihat bahwa memang Gibran itu masa depannya suram karena memang terlalu banyak drama di situ ya kita melihat, dan drama-dramanya juga banyak terbukti begitu minimalnya meskipun bukan di persidangan. Nah, jadi ala kulli hal sampai sini tamat sudah ya masalah Gibran itu. Kalau kesananya masih ada yang membela, saya tidak tahu apa yang mereka pikirkan dan bagaimana mereka bisa membela dengan argumen yang tepat. Mudah-mudahan dulu ini adalah tanda baik ya, meskipun sekali lagi ini adalah bisa jadi intrik dari yang dilakukan oleh Budi Ari, kita juga tidak tahu, akan kita bahas dalam video yang selanjutnya. Demikian dulu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita maghfirah, taufik dan hidayahnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.